Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Titis Sinta Dewi, SPMM, selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Video ini adalah sebuah hasil karya kami dalam pemenuhan tugas telaah artikel jurnal internasional pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Dalam video ini berisi 5 orang presentator yang akan memberikan penjelasan dari telaah jurnal internasional yang telah dibagikan kepada kelompok kami. Pertama, Muhammad Al-Fatah yang akan membahas mengenai identitas jurnal dan latar belakang penelitian marketing mix yang terjadi pada case study yang kami pilih. Kemudian ada Nilam Sari Mustika yang akan membahas mengenai apa itu green marketing, bagaimana konsep green marketing, kelebihan dan kekurangan artikel jurnal yang kami teliti atau yang kami telaah, dan pengenalan case study yang kami pilih dalam tugas ini. Yang ketiga, Nadifa Citra yang akan membahas mengenai penerapan green marketing, kesimpulan telaah jurnal yang kami pilih, dan keunggulan pada studi kasus yang kami tentukan dalam tugas ini. Keempat, ada Miftahul Jan Arsyad yang akan membahas mengenai manfaat green marketing, yang juga akan membahas mengenai hasil telaah jurnal, kemudian keunggulan studi kasus yang kami tentukan dalam tugas ini. Dan yang terakhir ada Elisa yang akan membahas mengenai strategi penerapan green marketing, tujuan dan metodologi dari jurnal yang kami telaah, dan keunggulan case study yang kami tentukan dalam penelitian ini. Tanpa berpanjang lebar, izinkan kami untuk melakukan share screen tampilan PowerPoint dari kelompok kami mengenai green marketing. Nah, green marketing sangat erat kaitannya dengan komunitas. Mengapa komunitas? Karena sejatinya green marketing adalah ujungnya selalu fokus pada konsumen, selalu fokus pada orang. Artinya ada orang yang akan kita tentukan, ada orang yang akan kita ubah mindsetnya. Komunitas-komunitas ini akan kita berikan, baik itu edukasi, baik itu informasi, dan sarana yang berhubungan dengan apa itu green marketing. Jadi tentu sangat erat kaitannya jika kita membahas green marketing dengan komunitas, karena ujungnya adalah kita akan membahas tentang manusia, suatu komunitas manusia. Selanjutnya green atau hijau tentu sangat erat juga kaitannya mengenai jika kita bahas mengenai apa itu green marketing, karena terdapat kata hijau di sini. Artinya di sini bagaimana kita bisa mewujudkan sikap kepedulian kita yang berbau dengan lingkungan. Nah, dalam green marketing adalah bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya produk ramah lingkungan, harga yang memberikan manfaat pada lingkungan, baik itu lingkungan sosial dan lain-lain. Kemudian bagaimana tempat atau objek yang mampu memberikan suatu nuansa green, nuansa hijau yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian kita kepada lingkungan. Dan terakhir promosi, bagaimana kita bisa menggunakan media-media yang sifatnya itu hijau, yang sifatnya ramah lingkungan, yang sifatnya tidak merusak alam gitu. Itu adalah poin-poin bahasan yang erat dalam yang berhubungan dengan kalimat green dalam green marketing itu sendiri. Kemudian smart. Nah, smart di sini adalah green marketing adalah suatu tindakan yang bermanfaat, suatu tindakan yang
yang berguna bagi banyak orang. Itulah sedikit penjelasan mengenai smart dalam green marketing. Nah, selanjutnya artikel jurnal yang kami pilih dalam tugas ini adalah jurnal yang berhubungan dengan green marketing. Dengan judul jurnal yaitu Green Marketing and its Impact on Consumer Buying Behavior, yang ditulis oleh Aysel Bostepe pada tahun 2012, yang melakukan penelitian pada konsumen di Istanbul, Turki. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012 dengan nama jurnal yaitu European Journal of Economic and Political Studies. Diterbitkan oleh akademia dengan subjek penelitian yaitu konsumen di Istanbul. Yang selanjutnya yaitu apa itu green marketing. Nah, kelompok kami mengambil kutipan dari smallbusiness.cron.com sebagai contoh gambaran pemasaran hijau. Pemasaran hijau memberitahu konsumen agar konsumen memperhatikan lingkungan. Mobil yang Anda jual meminimalisasi penggunaan bahan bakar, mesin cuci yang Anda miliki lebih efisien dalam penggunaan air, atau buah dalam hal ini yaitu pisang yang Anda miliki merupakan buah organik. Meskipun lingkungan bukan merupakan isu yang sedang memanas, menjadi hijau atau to be a green bisa memenangkan kesetiaan pelanggan pada produk dari merek tertentu oleh orang-orang yang memiliki kepedulian lingkungan. Menurut C.L. Jeep, pada tahun 2018 di dalam Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, Call for Number 12, secara konseptual, green marketing didefinisikan sebagai sebuah proses pemasaran produk secara ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa poin di dalam green marketing. Yang pertama yaitu konsep green marketing, yang kedua yaitu penerapan green marketing, yang ketiga manfaat green marketing, dan yang terakhir strategi penerapan green marketing. Next. Konsep green marketing mix adalah bauran pemasaran konvensional yang merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan hasrat pelanggan dalam hubungan dengan pemeliharaan dan pelestarian dari lingkungan hidup. Ketertarikan para konsumen akan kepedulian lingkungan membuat peluang bagi perusahaan agar menerapkan green marketing serta untuk meningkatkan penjualan. Green marketing kemudian menjadi sebuah alternatif strategi yang tidak hanya membantu image perusahaan, tetapi juga memberi nilai tambah terhadap bisnis perusahaan. Bahkan konsumen menuntut pilihan hijau dan bersedia membayar harga lebih mahal. Strategi pemasaran mencakup faktor eksternal dan internal perusahaan. Sedangkan strategi bauran pemasaran merupakan ide dasar dan fungsi generik dari pemasaran yang terdiri atas elemen produk, harga, tempat, dan promosi untuk membentuk terjadinya penjualan. Selanjutnya, implementasi strategi pemasaran hijau membutuhkan pendekatan fundamental, komprehensif, dan terintegrasi dalam semua aspek fungsional pemasaran, termasuk bauran pemasaran secara keseluruhan, seperti desain produk, harga, lokasi, dan promosi. Pengembangan konsep green marketing mix atau bauran pemasaran hijau tak terlepas dari konsep tradisional 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion, kecuali dengan sejumlah penambahan komponen yang sangat berhubungan dengan maksud dari green marketing itu sendiri dan hal-hal yang sangat berpengaruh lainnya. Ya, baik, selanjutnya adalah penerapan green marketing, di mana green marketing sendiri umumnya hadir dan ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri dengan harapan dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, di mana di sini itu dijelaskan bahwa perusahaan itu sendiri itu mempunyai niat ya, mempunyai pemikiran buat kelestarian lingkungan di masa depan. Jadi kesadaran akan perusahaan menciptakan produk yang ramah lingkungan.
Di mana penerapan green marketing sendiri yang secara umum adalah yang pertama, penggunaan kemasan mudah terurai pada air minum kemasan. Seperti yang kita tahu, air minum kemasan di Indonesia sendiri adalah air minum kemasan yang tidak ramah lingkungan. Air minum kemasan yang hanya sekali pakai dan tidak mudah untuk didaur ulang sehingga menumpuk menjadi limbah yang sangat mengganggu lingkungan. Yang kedua adalah produksi alat makan ramah lingkungan dengan bahan baku yang mudah terurai. Ini sama halnya dengan plastik air minum kemasan ya, di mana menggunakan produksi alat makan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah produksi yang dapat terurai, pengajuan kredit pembiayaan modal dengan skema green, pengadaan isi ulang produk untuk mengurangi produksi kemasan. Untuk menyinggung case tadi yang akan kita bahas, salah satunya adalah menggunakan isi ulang produk dalam produksi kemasan, di mana case tadi yang kita bahas nanti memiliki fasilitas isi ulang untuk produk kemasan plastik atau kemasan lainnya, yang tentunya ramah lingkungan. Bisa dilanjut, Mas Fatah? Nah, ini adalah contoh produksi green marketing yang mudah terurai yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai botol minum kemasan dan tempat makan yang ramah lingkungan begitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kan botol minumnya mungkin kurang ramah lingkungan. Yang memiliki segel plastik, yang memiliki nama brand yang di tengah itu, jadi mungkin terlalu banyak plastik yang dia produksi sehingga pengeluaran baru yang dilakukan oleh Aqua, baru pertama kali dilakukan oleh produk Aqua pada bulan Oktober tahun 2018 dalam Ocean Conference di Bali mengumumkan dan memperkenalkan botol minum yang 100% plastik daur ulang. Jadi botol minum ini dapat didaur ulang dengan ukuran 1,1 liter. Ini inovasi yang cukup bagus dan cukup baru di Indonesia karena orang Indonesia sendiri kurang memperhatikan produk ramah lingkungannya, terlebih dari produk minuman kemasan plastik ini. Jadi mungkin Aqua bisa mempertahankan produknya. Selanjutnya yang kami bahas di sini adalah tempat makan. Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan tempat makan atau membeli makanan dari luar adalah menggunakan pembungkus gitu ya, pembungkus plastik. Itu juga akan dapat mencemari lingkungan. Dari pemasaran tersebut mungkin bisa diambil solusi. Kalian bisa menggunakan tempat makan sendiri yang dibawa dari rumah. Jadi tidak usah menggunakan plastik buat pembungkusnya. Itu mungkin jauh lebih hemat dan jauh lebih aman buat pemakaian di jangka panjang. Seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang komplain seperti itu kan gampang pecah, itu kan gampang bocor gitu ya. Kalau dilihat lagi produk yang ramah lingkungan itu mungkin emang sedikit budget lebih tinggi daripada produk biasa atau produk lainnya karena dia mengutamakan kualitas produk. Kualitas produknya tempat makan di sini bisa digunakan jangka panjang atau tidak, aman untuk bahan panas atau tidak. Salah satu contoh tempat makan yang bisa digunakan oleh konsumen adalah Tupperware. Tupperware itu mengiklankan produknya bahwa produk tersebut dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, anti bocor dan anti pecah seperti itu. Jadi untuk melindungi lingkungan kita sendiri itu memang dari konsumennya harus peka terhadap apa saja yang harus digunakan oleh konsumen itu sendiri. Dari produk tempat makan, produk kemasan plastik, seperti itu. Selanjutnya, saya melanjutkan manfaat green marketing. Nah, di mana di sini alasan mengapa konsep ini menjadi sangat penting untuk diaplikasikan oleh perusahaan merupakan alasan sederhana yang sudah diketahui sejak dahulu, yaitu keterbatasan sumber daya. Dari keterbatasan sumber daya ini, eksploitasi sumber daya yang semena-mena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Di sini ada konsep green marketing, merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan pemasar dalam melaksanakan aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif. Di sini ada beberapa manfaat green marketing.
Pertama, menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan di sini maksudnya adalah sebuah produk yang memanfaatkan bahan-bahan yang tidak mengandung bahan kimiawi. Seperti produk tersebut itu umumnya memanfaatkan bahan yang bisa didaur ulang dan tidak akan mencemari tanah. Yang kedua, para produsen dan pemasang iklan mengembangkan produk yang mereka upayakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang peduli akan lingkungan. Di mana di sini para produsen dan pemasang iklan harus menerapkan green produk, membuat konsumen menyadari bahwa produk yang digunakan atau dilihat merupakan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga di sini inovasi. Nah, inovasi maksudnya di sini kecintaan terhadap lingkungan akan membuat perusahaan menjadi lebih inovatif, baik inovatif dalam input, proses, output, bahkan strategi marketing atau pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi penerapan green marketing. Berikut terdapat beberapa strategi green marketing. Yang pertama ada segmenting. Segmenting sendiri ini pengelompokan pasar dengan membuat profil segmen pasar. Jadi biasanya ini menggunakan pendekatan yang pertama ada demografis. Demografis ini berdasarkan seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan dan status perkawinan. Kemudian yang kedua ada pendekatan geografis. Di sini pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, dan lingkungan. Kemudian ada psikografis, di sini berdasarkan kepribadian, nilai-nilai, gaya hidup tertentu. Kemudian ada perilaku, di sini berdasarkan segmen pengelompokan orang yang berdasarkan cara menggunakan produk. Kemudian loyalitas akan produk dan manfaat yang mereka cari. Kemudian yang kedua di sini strategi green marketing yaitu ada targeting. Ini menentukan segmen pasar yang akan dilayani. Biasanya ini untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada ukuran. Di sini seberapa besar sih segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Kemudian yang kedua ini ada yang perlu dipertimbangkan, ini ada profitabilitas, yaitu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas. Ini seberapa mudah sih atau sulitnya untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pemasaran. Kemudian yang ketiga ini ada positioning. Positioning ini tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan. Tahapan ini biasanya diartikan untuk menentukan bagaimana produk atau brand ini dapat dipresentasikan dalam benak pelanggan. Ini tujuannya tentu agar produk tersebut bisa terlihat lebih unggul dan dari kompetitor. Kemudian ada produk green produk ini harus membuat konsumen menyadari produk yang digunakan. Mencantumkan produk dengan label ekolabel. Ekolabel di sini maksudnya label produk yang bersertifikasi, yang mana memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tersebut itu sudah melalui proses yang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan, selain menetapkan harga produk juga dengan harga yang premium, sehingga dibandingkan dengan produk lain itu lebih mahal seperti itu. Dari ketiga ini ada terdapat manfaatnya. Yang pertama ini mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, pengembangan produk, dan diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi pasar. Kemudian manfaat yang kedua ini mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar, kemudian mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan kepada perusahaan. Next. Kemudian di sini ada harga. Harga produk green ini lebih mahal, namun perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dalam jangka panjang. Jika produk yang ditawarkan adalah produk biasa atau tidak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda, itu cenderung murah.
Sedangkan produk yang memiliki keunikan dan karakteristik itu lebih akan membuat produk tersebut lebih mampu memiliki harga yang tinggi. Kemudian ada promosi. Promosi ini merupakan tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan. Yang pertama ada sales promotion. Sales promotion ini merupakan biasanya tipe marketing yang biasanya sering digunakan untuk memperkenalkan produk baru atau menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan untuk meningkatkan minat pembeli. Misalnya ini perusahaan mengadakan diskon, kupon, atau adanya voucher atau juga produk sampling produk dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini ada personal selling. Personal selling ini kegiatan yang dilakukan oleh setiap pebisnis guna mempertahankan dan juga mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan keuntungan dari konsumen. Kemudian yang ketiga ini ada publicity. Publicity ini upaya untuk melakukan editorial agar terpisah dari ruang lain. Misalnya ini seperti perusahaan melakukan jumpa pers atau publikasi produk atau pendekatan atau lobbying dan lain-lain. Kemudian ada advertising, ini usaha yang bergerak di bidang periklanan dan tidak akan pernah lepas dari ide karena ide tersebut merupakan suatu iklan yang bernilai. Advertising ini biasanya juga dilakukan menggunakan konsep desain percetakan dan penempatan iklan. Biasanya juga dilakukan di televisi, media sosial, media cetak, biasanya juga dicetak seperti di banner-banner dan lain-lain. Kemudian ada distribusi. Distribusi ini artinya proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu di mana barang tersebut akan diperlukan. Next. Nah, ini adalah tampilan contoh berita yang kami tampilkan dalam PowerPoint ini. Silakan disimak. Di Indonesia, pelarangan penggunaan tas belanja atau kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sejak 2016. Kota pertama yang menerapkan larangan ini adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk seluruh Indonesia kini sudah ada 28 kabupaten kota dan 2 provinsi, yaitu Bali dan Jakarta, yang memberlakukan larangan kantong plastik sekali pakai. Salah satu bidang usaha yang harus mematuhi larangan ini adalah retail. Namun pengendalian larangan kantong plastik tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi tidak hanya sektor retail, masih ada pasar tradisional, restoran, layanan pesan antar makanan, dan rumah tangga yang sangat bergantung pada kantong plastik. Ini adalah kerja gawean semua, bukan hanya kami aja, karena kami adalah salah satu ya dari titik simpul bisnis yang menyediakan plastik ya. Masih banyak lagi titik-titik simpul-simpul yang juga menyediakan kantong plastik. Kami berharap terjadi kesamaan dalam penerapannya begitu. Kita sudah tidak menyediakan, yang teman-teman yang lain juga tidak menyediakan. Jadi semuanya bisa efektif dan efisien aturan ini berlaku bagi semua. Tujuan utama melarang penggunaan kantong plastik adalah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di ibu kota dan seluruh Indonesia. Namun pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya melarang penggunaan kantong plastik? Sebagai perbandingan saat berbelanja, konsumen hanya menggunakan 1 atau 2 lembar kantong plastik untuk menampung beberapa potensi sampah plastik jenis lain, berupa kemasan makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam jurnal yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2019 lalu misalnya, porsi sampah kantong plastik yang ditemukan di 9 muara sungai di Jakarta hanya sekitar 7% saja. Sisanya didominasi styrofoam, botol plastik, gelas plastik, dan kemasan plastik lainnya. Sampah plastik yang memiliki umur sangat panjang ini terakumulasi di sepanjang pantai Jakarta. Pemandangan pesisir dengan sampah seperti ini tidak mengejutkan. Inilah cerminan perilaku warga kota Jakarta, sangat bergantung pada plastik dan kemasan sekali pakai, lalu membuangnya sesuka hati. Upaya petugas Dinas Kebersihan menyisir, mengumpulkan, dan mengangkut sampah di pesisir Jakarta seperti tidak pernah akan selesai. Selalu ada sampah yang datang. Sebagian besar adalah plastik.
namun tidak hanya kantong plastik. Marolop Gultom dan kawan-kawan telah 5 tahun bekerja membersihkan pesisir Jakarta. Menurutnya, sampah tidak akan pernah selesai berdatangan. Sampah sisa kemasan makanan, minuman, juga kebutuhan rumah tangga jauh lebih banyak daripada kantong plastik. Kalau untuk di laut malah lebih parah, Mas. Untuk jenis sampahnya itu rata-rata sih, Mas. Kalau dilihat ya, lebih ke plastik, Mas. Ke plastik kopi, kayak bungkus deterjen, sama botol-botol aqua gitu. Aqua sama segala macam yang jenis plastik gitu. Saya sependapat dengan Marolop, apalagi baru berjalan di pantai sampah ini sekitar 5 menit, sepanjang yang saya lihat, dominasi sampah plastik yang terdampar di pesisir ibu kota ini adalah bekas kemasan plastik. Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah kabar baik. Namun sejatinya ini adalah sebuah permulaan, karena selain kantong plastik, masih banyak jenis sampah plastik lain yang juga membutuhkan solusi. Ada kemasan sisa makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, botol plastik, dan lain sebagainya yang perlu dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh konsumen, pemerintah, tapi juga produsen. Pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, tidak melulu menagih komitmen konsumen, tapi juga pertanggungjawaban produsen. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah. Peta jalan ini dibuat untuk jangka panjang, 10 tahun, dan ditujukan kepada para produsen atau manufaktur, sektor retail, juga perusahaan food and beverage seperti restoran, kafe, hotel, dan sebagainya. Nah, di dalam peta jalan ini, mereka diminta untuk membuat perencanaan, membuat peta jalan selama 10 tahun agar mereka dapat meredesain kemasannya menjadi kemasan yang memang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali. Dan juga selain itu juga menyediakan atau mempunyai mekanisme untuk take back atau penarikan kembali kemasan yang dihasilkan sehingga bisa didaur ulang. Dan saya mau tegaskan di sini bahwa peraturan ini berlaku bukan untuk besok. Kami paham betul, Mas. Kami tidak mau juga menyusahkan. Sehingga peta jalan itu adalah 10 tahun. Pada tahun pertama diberlakukan, produsen diminta membuat perencanaan desain kemasan yang ramah lingkungan. Diharapkan pada 2025 nanti dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi sampah di Indonesia sebesar 30%. Yogi Tujuliarto, Muhammad Wahyudi, Jakarta. Nah, demikian tadi berita mengenai kasus yang terjadi khususnya di Indonesia mengenai penggunaan sampah plastik yang sangat mayoritas digunakan oleh seluruh orang, hampir seluruh orang di Indonesia, dengan kasus-kasus yang dibuktikan melalui berita tersebut seperti yang terjadi di Jakarta, yang dimana mayoritas konsumen di Indonesia atau di Jakarta menggunakan banyak sekali yang menggunakan sampah plastik. Dibuktikan dengan temuan yang ada di pembuangan akhir sampah tersebut. Nah, sesuai dengan judul berita ini, jalan panjang larangan kantong plastik sekali pakai, kami ingin memberikan tanggapan, kami ingin memberikan suatu pandangan bahwa memang dalam melakukan suatu perubahan atau suatu gerakan yang peduli pada lingkungan pada konteks ini adalah memang dibutuhkan suatu usaha dari seluruh pihak, suatu dukungan dari seluruh pihak, baik itu pemerintah, produsen, dan seluruh pihak-pihak terkait, baik itu organisasi-organisasi lingkungan hidup, stakeholder, dan yang lain, dan tentunya adalah kepedulian pada konsumen itu sendiri sebagai pengguna kantong plastik itu sendiri. Nah, untuk mendukung atau terciptanya suatu gerakan ini, suatu gerakan perubahan perilaku dari menggunakan kantong plastik, sesuatu yang lebih ramah lingkungan, memang perlu adanya yang namanya edukasi kepada seluruh pihak, bukan hanya konsumen sebagai
sebagai pengguna akhir, tapi juga konsumen sebagai pihak produsen yang memproduksi plastik tersebut. Kemudian ada namanya informasi. Informasi yang tidak hanya pada para konsumen, tapi pada juga konsumen, tapi pada juga pada produsen sebagai pihak yang memproduksi suatu barang tersebut. Kemudian peran pemerintah dalam hal ini yaitu mampu memberikan sebuah regulasi yang bisa diterapkan di seluruh pihak. Jadi seperti yang disampaikan di salah satu informan tadi, bahwa jadi untuk memperkuat gerakan ini tidak hanya sekedar sebatas pada edukasi, informasi, dan lain sebagainya, tapi juga perlu yang namanya suatu regulasi, aturan-aturan yang mampu berlaku di seluruh pihak, supaya seluruh pihak tersebut mampu mengikuti regulasi tersebut, sehingga mampu memperkecil atau merubah perilaku konsumen dalam menggunakan sampah plastik tersebut. Nah, selanjutnya adalah kami akan menampilkan tampilan artikel jurnal yang kami telah dalam tugas ini. Nah, berikut adalah tampilan artikel jurnal yang kami telah dengan identitas jurnal, yaitu nama jurnal Green Marketing and its Impact on Consumer Buying Behavior, dengan nama penulis yaitu Aysel Bostepe. Nah, jurnal ini diteliti pada tahun 2012 dan diterbit dengan nama jurnal yaitu European Journal of Economic and Political Studies. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh akademia dengan subjek penelitian yaitu Consumers in Istanbul, Turki. Nah, untuk di latar belakang, berdasarkan latar belakang artikel jurnal tersebut, kelompok kami mengidentifikasi bahwa penelitian ini dilatar belakangi dari perkembangan globalisasi yang sangat pesat di seluruh dunia yang memberikan dampak negatif dan telah mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup. Dengan fokus utamanya adalah terkait masalah lingkungan. Masalah ini telah menjadi kekhawatiran banyak orang. Sesuai penjelasan dalam artikel jurnal ini, terkhusus tentang masa depan dunia dan sebagai reaksi dari masalah ini, penulis ingin menggali lebih dalam sikap konsumen dalam memiliki kepedulian akan produk ramah lingkungan melalui strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan sebutan pemasaran hijau atau green marketing, yang di dalamnya menyangkut penetapan harga, promosi, fitur, dan aktivitas distribusi perusahaan tersebut. Nah, dalam latar belakang ini, penulis memberikan suatu pandangan bagi perusahaan sebagai entitas sosial ekonomi agar mempertimbangkan dalam melakukan kesadaran kepedulian kepada lingkungan yang nantinya tentu akan mengarah pada perubahan perilaku konsumen. Karena tidak semua konsumen pada dasarnya peka terhadap masalah sosial. Masih ada konsumen yang menggunakan persepsi lama, yang dimana memandang bisnis perusahaan tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, untuk di era sekarang telah terjadi peralihan persepsi baru, yang mendefinisikan bahwa tujuan perusahaan itu tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi bagaimana perusahaan bisa peka terhadap masalah sosial di sekitarnya atau masalah sosial yang ada terjadi saat ini. Nah, selain menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan memilih pasar yang ramah lingkungan, pemahaman tentang lingkungan pada dasarnya diperlukan untuk diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan yang nantinya akan berdampak pada perilaku pembelian konsumen, khususnya di Istanbul. Nah, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang kami identifikasi, maka dari itu peneliti tersebut tertarik untuk melakukan penelitiannya dengan judul Green Marketing and its Impact on Consumer Behavior. Oke, untuk selanjutnya, kelompok kami mengidentifikasi bahwa tujuan utama yang ada dalam penelitian ini sudah jelas dan sesuai dengan judul artikel jurnal penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi tentang pengaruh green marketing terhadap perilaku pembelian konsumen dengan fokus utama adalah lingkungan dan masalah pada lingkungan.
Yang kemudian salah satu alasan mengapa pemasaran hijau ini muncul disebutkan dan kemudian konsep pemasaran hijau dan konsumen hijau ini dijelaskan. Yang kemudian penjelasan dengan hipotesis yang dikembangkan dengan tinjauan literatur dilanjutkan dengan studi yang dilakukan mengenai keterkaitan dan tingkat pengaruh dari hipotesis yang ada dalam penelitian ini, yaitu pengaruh kesadaran lingkungan, fitur produk hijau, harga produk hijau, iklan produk hijau, dan karakter demografi konsumen terhadap perilaku pembelian konsumen. Untuk kemudian kami juga mengidentifikasi bahwasannya metodologi dalam artikel jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian dilaksanakan di Istanbul pada tahun 2012. Untuk instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode proportionate stratified random sampling dengan ketentuan sampel berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan pendapatan. Jumlah responden ini sebanyak 540 orang per konsumen. Jumlah hipotesis dalam penelitian ini sebanyak 9 hipotesis, yang kemudian sesuai dengan penjelasan pada hasil penelitian, pengolahan data dilakukan menggunakan alat bantu analisis data kuantitatif dengan mengolah hasil jawaban konsumen, yang kemudian ditarik kesimpulannya melalui uji R atau koefisien korelasi dan uji F statistik simultan. Baik, selanjutnya menurut kelompok kami, hasil dalam penelitian bahwa kesadaran lingkungan promosi hijau, harga hijau, fitur produk hijau saling berkaitan dan akan meningkatkan perilaku pembelian hijau pada konsumen. Keempat faktor tersebut tidak memiliki dampak negatif jika dihubungkan dengan perilaku pembelian konsumen. Sebaliknya, justru akan meningkatkan pembelian konsumen jika diterapkan di Istanbul. Pada analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, di mana gender kesadaran lingkungan, promosi hijau, harga hijau, fitur produk hijau memberikan pengaruh pembelian hijau pada konsumen laki-laki, dibandingkan perempuan yang hanya promosi hijau yang mempengaruhi mereka dalam melakukan pembelian. Selanjutnya, untuk status perkawinan dalam hal ini, hanya promosi hijau yang mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk konsumen yang belum menikah, dan hanya harga hijau yang mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk konsumen yang sudah menikah. Untuk pelanggan yang sudah menikah dan memiliki anak, hanya fitur produk hijau yang mempengaruhi perilaku pembelian hijau. Kemudian, untuk umur dalam hal ini, sementara kesadaran lingkungan, fitur produk hijau, dan promosi hijau mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk konsumen dalam kelompok usia 16-35 tahun, dan harga hijau dan promosi hijau mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk kelompok konsumen di usia 36-45 tahun. Untuk konsumen yang berusia 46 tahun ke atas, hanya promosi hijau yang mempengaruhi perilaku pembelian hijau pada mereka. Edukasi dalam hal ini hanya promosi hijau yang mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk lulusan sekolah dasar. Untuk lulusan sekolah menengah, harga hijau dan fitur produk hijau mempengaruhi perilaku pembelian hijau. Dan kesadaran lingkungan, fitur produksi hijau, dan promosi hijau mempengaruhi perilaku pembelian hijau untuk konsumen lulusan sarjana dan pasca sarjana. Jadi kesimpulannya mungkin begini. Terjadinya perkembangan globalisasi yang akhirnya mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup, sehingga dalam kondisi di Istanbul, karena studi kasus yang diambil adalah Istanbul, jadi masyarakat di sana mungkin merasakan kekhawatiran atas masa depan yang akan mereka hadapi. Karena ancaman dunia yang semakin tidak sehat, karena produk yang tidak ramah lingkungan, mungkin seperti itu. Dan ini juga akan berdampak ke masa depan yang akan mereka jalani. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, mungkin dari pemasar harus peka dulu terhadap produk ramah lingkungan, dan dilanjutkan oleh konsumen yang juga harus peka terhadap produk ramah lingkungan. Jadi sebagai pemasar juga tidak boleh hanya mengambil untung dari produk yang laku di pasaran, tapi juga prioritaskan kesehatan masyarakatnya di masa depan atau kesehatan dunianya di masa depan. Seperti contohnya membuat produk
ramah lingkungan, seperti itu. Nah, menurut kelompok kami, tujuan dalam pembahasan dalam artikel itu sudah cukup jelas mengenai memberikan informasi tentang pengaruh green marketing terhadap perilaku pembelian konsumen. Dan judul yang diambil oleh peneliti adalah Green Marketing and its Impact on Consumer Behavior, yang berarti pemasaran hijau dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Dalam artikel telaah yang kami pilih tentang green marketing sudah sangat mencakup dan menjelaskan bagaimana pemasaran hijau berdampak terhadap perilaku konsumen yang berada di Istanbul tentunya. Nah, di sini metodologi yang diambil adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, random sampling yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Elisa, dan lokasinya di Istanbul pada tahun 2012, dengan uji R dan uji F. Di sini menurut kami antara kesadaran lingkungan, promosi hijau dan harga hijau, dan fitur produk hijau itu memiliki keterkaitan dan meningkatkan perilaku pembelian. Di mana sudah dijelaskan juga oleh Mbak Miftah mengenai kesadaran lingkungan, promosi, dan harga itu lebih tertarik kepada yang di laki-laki, sedangkan perempuan itu lebih ke promosi hijaunya. Jadi mungkin masyarakat perempuannya kurang peka terhadap lingkungan ya, mungkin seperti itu. Dan juga udah dikelompokkan mengenai geografisnya tentang perkawinan, umur, edukasi, begitu ya, udah dijelaskan mengenai gambarannya juga. Kalau yang perkawinan tentang promosi hijau itu untuk yang belum menikah, sedangkan harga itu untuk yang menikah. Jadi buat masyarakat yang sudah menikah itu mungkin lebih melihat harganya daripada promosinya. Atau juga ini ada yang menikah dan punya anak, itu lebih memperhatikan fitur produknya, di mana dia lebih memperhatikan kualitasnya daripada harganya. Ini juga disinggung mengenai umurnya. Kalau yang kesadaran lingkungan, fitur produk, promosi, itu mungkin di usia 16 sampai 35 tahun. Sedangkan harga promosi itu di antara 36 sampai 45 tahun, yang artinya semakin tinggi usianya, semakin mengerti akan pentingnya ramah lingkungan, produk ramah lingkungan. Jadi dia hanya mementingkan harga dan promosi. Sedangkan di usia 46 tahun ke atas itu sudah hanya melihat dari promosi saja. Mungkin karena di usia 46 tahun ke atas itu kurangnya edukasi dan hanya menerima informasi dari televisi. Jadi dia hanya melihat promosi yang ada. Dan begitu selanjutnya. Yang sama hal ini dijelaskan oleh Mbak Miftah dan Mbak Elisa. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Menurut pendapat kelompok kami, artikel ini memiliki kelebihan yaitu membahas topik yang sangat penting, yakni kesadaran akan lingkungan di tengah arus globalisasi yang saat ini kian pesat dan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan makhluk hidup. Artikel ini dapat menjadi suatu barang rujukan yang tak ternilai bagi perusahaan, khususnya di Istanbul, karena dalam penelitian ini memiliki hasil-hasil yang bisa menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam tujuannya saat ini untuk peka dengan masalah sosial yang terjadi. Artikel ini pula dapat dijadikan bahan rujukan perusahaan dalam melakukan atau menerapkan strategi-strategi pemasaran hijau yang berisi dampak kesadaran lingkungan, fitur produk ramah lingkungan, harga produk ramah lingkungan, iklan produk ramah lingkungan, dan fitur demografis konsumen yang nantinya akan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, terkhususnya di Istanbul. Namun, tentu dalam setiap penelitian memiliki kekurangan yang nantinya diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Menurut kelompok kami, kekurangan yang dimiliki artikel ini yaitu kurangnya data yang menjelaskan keadaan pada objek penelitian mengenai kesadaran lingkungan dan kepedulian akan lingkungan. Dalam penentuan populasi penelitian,
Penulis tidak mencantumkan jumlah penduduk di Istanbul sehingga dalam penentuan sampel sebanyak 540 konsumen belum bisa dipastikan bahwa memenuhi syarat pengambilan populasi dan mewakili ada di Istanbul. Kemudian, pembahasan metode yang menurut kami kurang lengkap karena tidak adanya bab atau subbab yang khusus untuk membahas metode tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian yang menurut kami tidak ada uji T-nya atau uji parsial, padahal dalam statistik untuk menguji pengaruh tertentu antar variabel dibutuhkan uji T. Baik, setelah penjelasan secara umum mengenai apa itu green marketing, kemudian penjelasan mengenai artikel jurnal penelitian yang telah kami telaah, selanjutnya kami akan masuk kepada case study yang kami tentukan dalam tugas ini. Nah, izinkan kami untuk melakukan share screen mengenai case study yang kami pilih dari dalam penelitian ini. Berdasarkan judul Green Marketing and its Impact on Consumer Buying Behavior dengan hasil penelitian artikel jurnal yang menganalisis dampak kesadaran lingkungan, fitur produk ramah lingkungan, harga produk ramah lingkungan, iklan produk ramah lingkungan, dan karakter demografis konsumen terhadap perilaku pembelian konsumen, kelompok kami menyepakati untuk mengambil case study yaitu produk dari The Baby Shop. Nah, The Baby Shop adalah sebuah perusahaan kosmetik yang bertemakan Go Green. Semua produk-produknya menggunakan zat-zat herbal yang ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan yang memiliki 2.400 toko di 64 negara tersebut juga memiliki visi misi yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap bumi kita. Jika kita melakukan pencarian di Google, yang bisa kita lihat bahwa khusus di Indonesia sendiri, The Baby Shop punya green official-nya. Terus bisa kita lihat bahwa The Baby Shop sudah punya sertifikasi ramah lingkungan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa perusahaan yang bergerak di bidang kosmetika ini sangat memperhatikan produknya apakah ramah lingkungan atau tidak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The Body Shop, kita dapat mencarinya di berbagai situs internet yang seperti telah dicontohkan di slide dan juga berbagai platform media sosial. Oke, selanjutnya mungkin biar lebih mengenal tentang The Body Shop sendiri ya. Ini saya bacakan The Body Shop menurut Wikipedia. The Body Shop International PLC atau lebih dikenal dengan The Body Shop memiliki sekitar 2.400 toko di 61 negara. Menurut O Boticario, sebuah perusahaan dari Brasil, seperti yang kita tahu, memang yang lebih paham akan produk ramah lingkungan itu adalah luar negeri terlebih dahulu. Ini perusahaan dari Brasil. The Body Shop sendiri adalah perusahaan franchise kosmetik kedua terbesar di dunia, dengan menekankan dukungannya terhadap berbagai macam isu yang beredar di seluruh dunia. Slogan mereka antara lain adalah Against Animal Testing atau lawan uji coba terhadap hewan. Mereka tidak menggunakan uji coba hewan. Habis itu support community trade activity self-esteem, David Human Rights, tegakkan HAM, dan Protect Our Planet, proteksi planet kita pada September 2007. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 20 bangunan yang sudah mendapatkan sertifikat hijau selama tahun 2013 sampai 2018, di mana salah satunya adalah kantor pusat The Body Shop yang berlokasi di kawasan Tangerang Selatan. Ini yang di Indonesia ya.
kantor The Body Shop Indonesia memiliki prinsip Green Office dan berkomitmen untuk memiliki gedung kantor yang ramah lingkungan. Nah, ini ada 4 hal yang membuat kantor The Body Shop menjadi Green Office. Dari gambar yang di samping ini, The Body Shop itu membedakan sampah buat didaur ulang, di mana ada sampah residu, yaitu sampah sisa bungkus makanan, sampah sisa kain, tisu ya di sini. Nah, di sebelah kanannya itu ada non kertas, yaitu botol plastik. Udah sangat digambarkan jelas di office-nya Green The Body Shop ini. Kaleng, botol kaca, dan sebelahnya lagi itu ada kertas HVS, majalah yang sebelahnya lagi organik atau sampah membusuk. Nah, dengan adanya pembedaan sampah ini tuh dapat memudahkan pengelolaan dalam mendaur ulang produk. Di mana di Indonesia sendiri itu kurang memperhatikan hal dalam membuang sampah. Kalau kita tahu ya di luar negeri sendiri itu kan penempatan sampahnya kan sudah dibedakan untuk lebih menjaga lingkungannya. Jadi antara produk organik, produk sisa makanan, sayur itu tidak tercampur dengan kertas. Di mana kertas ini gampang terurai akibat makanan atau minyak-minyakan gitu kan. Nah, dengan adanya pembedaan tempat sampah ini itu lebih memudahkan dalam mendaur ulang produk dan lebih menjaga lingkungan buat di masa depannya. Jadi tidak menumpuk limbah-limbah sampah yang seperti kita tahu di studi kasus video sebelumnya ya, itu kan sampah pada bercampur dan menumpuk di tepi pantai atau sungai gitu. Jadinya malah mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti itu. Lanjutan ya, Mas. Baik, seperti yang dijelaskan tadi Mbak Nilam dan Mbak Nadifa, yang di mana The Body Shop ini adalah sebuah perusahaan kosmetik. Nah, di sini industri kosmetik ini menjadi salah satu industri yang menyumbang sampah plastik terbanyak setelah industri makanan, karena kedua industri tersebut menggunakan kemasan yang mayoritas terbuat dari bahan plastik. Nah, The Body Shop sendiri ini dengan nama perusahaan The Body Shop International PLC adalah sebuah perusahaan kosmetik dan kecantikan global yang mendapatkan inspirasi dari alam dan produk-produk yang bersandar pada nilai-nilai etika. Nah, The Body Shop ini juga dia telah mengeluarkan slogan-slogan mereka, antara lain ada cruelty free, yaitu tidak ada uji coba terhadap 4 hewan, super community trade, itu mendukung komunitas perdagangan, activate self-esteem, mendukung kampanye tentang menghargai diri sendiri, defend human rights, itu tegakkan HAM, dan protect our planet, proteksikan planet kita. Oke, selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, The Body Shop Indonesia ini juga memanfaatkan salah satu sumber energi yang berlimpah dan mudah didapatkan, yaitu sinar matahari, karena memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Jadi konsep yang digunakan The Body Shop ini dapat dikatakan unik karena selain menyediakan kebutuhan primer wanita, yaitu kosmetik, perusahaan ini juga mempromosikan tentang ajakan Go Green yang akan berdampak positif pada lingkungan. The Body Shop ini juga menekankan dukungannya terhadap berbagai macam isu yang beredar di seluruh dunia. Konsep green marketing yang diusung The Body Shop ini mengarah pada kebutuhan, keinginan, dan kesadaran konsumen dalam pemeliharaan dan pelestarian dari lingkungan hidup. The Body Shop di Indonesia ini juga berusaha untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dengan cara mendaur ulang kembali kemasan atau botol plastik. Jadi dengan The Body Shop menggunakan green marketing ini ada 4 elemen dari bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi untuk menjual produk dan pelayanan yang ditawarkan. Keuntungan dan keunggulan pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk dari pengolahan atau pengurangan limbah ini, peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pelepasan emisi gas dari pengurangan limbah. The Body Shop ini memiliki prinsip untuk mendaur ulang kembali apa yang bisa
didaur ulang atau yang bisa dipakai kembali. Kantor The Body Shop di Indonesia telah memiliki solar panel sebanyak 252 modul seluas 409 meter persegi. Pada kondisi optimal, solar panel yang ini mampu menghasilkan hingga 5.000 watt per bulan dan bisa menghemat sekitar 8,8% kebutuhan listrik di kantor The Body Shop Indonesia. Next. Next. Baik, selanjutnya mengenai marketing mix dari The Body Shop. Yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan green marketing mix. Nah, konsep green marketing mix yang diusung The Body Shop sendiri tentunya mengarah pada need and wants serta awareness dari konsumen dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, green marketing di The Body Shop itu meliputi 4 elemen dari bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat. Nah, untuk produk, dengan tagline back to nature atau kembali ke alam, dan ditambah dengan standarisasi eco-label, tentunya membuat produk ramah lingkungan, ramah lingkungan yang ditawarkan sudah tidak diragukan lagi. Artinya konsumen sudah sadar, timbul kesadaran konsumen bahwa produk dari The Body Shop sendiri adalah sudah terjamin mengenai keramahannya pada lingkungan. Dengan kebijakan selanjutnya, dengan kebijakan minimal packaging atau pengemasan, The Body Shop melakukan langkah yang jarang digunakan oleh industri kosmetik lain, yaitu menggunakan kemasan seaman mungkin, seminimal mungkin, tidak berlebihan, dan sebesar mungkin mengandung material daur ulang. Selanjutnya mengenai price. Nah, perusahaan The Body Shop sangat mendukung komunitas perekonomian yang artinya semua bahan yang digunakan benar-benar alami dan akan dikembalikan serta memberikan manfaat untuk para pemasok. Nah, memberi manfaat untuk para pemasok sendiri adalah di The Body Shop itu bukan hanya khusus pada produk-produk dari luar negeri, ya, tapi ada juga produk-produk dari dalam negeri yang didistribusikan, yang mengisi gerai-gerai di The Body Shop itu sendiri. The Body Shop mengklaim bahwa harga yang ditawarkan ke konsumen benar-benar sesuai dengan profil produk sekaligus memuat unsur keuntungan bagi para pemasok. Nah, inilah maksud dari green price itu sendiri. Selanjutnya adalah green place. Peletakan tanaman hijau di kantor The Body Shop Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap interiornya saja, tidak berfungsi sebagai daya tarik bagi konsumen, tetapi juga bagaimana membantu memperbaiki kualitas udara yang tentunya akan berguna pada karyawan-karyawan di dalam kantor tersebut atau di dalam gerai tersebut. Artinya unsur demografi di sini sangat dikaitkan oleh The Body Shop itu sendiri. Juga penggunaan poster, leaflet, dan visual merchandising di tiap gerainya. Nah, penjual yang ingin mencapai kesuksesan dalam penjualan produk yang ramah lingkungan seharusnya mampu memposisikan produknya secara luas di pasar sehingga dapat dikenali. Artinya lebih mampu mencapai target konsumen berdasarkan dengan strategi keramahan pada lingkungan. Selanjutnya green promotion. Nah, iklan ramah lingkungan yang tidak biasa salah satunya bisa kita lihat di Makassar. Nah, kami ambil case untuk tokonya itu di Makassar. Tapi secara umum sudah menerapkan sama seperti yang di Makassar, yaitu sama sekali tidak melibatkan penggunaan kertas yang tidak bijak dalam hal promosinya. Nah, periklanan produk pada The Body Shop sendiri tidak sepenuhnya jadi gerakan promosi oleh The Body Shop itu, tapi perusahaan juga menggunakan
periklanan sebagai media untuk mengkampanyekan mengenai pentingnya peduli pada lingkungan, seperti dengan slogan-slogan yang memuat seperti cruelty free, support community right, support community right, activate self-esteem, defend human rights, dan protect our planet. Ya, baik. Di sini ada beberapa foto yang mungkin bisa kami diskusikan mengenai kampanye atau program-program dari The Body Shop ya. Dari studi kasus yang kita ambil sendiri, kenapa The Body Shop? Karena The Body Shop sendiri merupakan produk kosmetik yang ramah lingkungan. Sedangkan seperti yang kita tahu, produk kosmetik itu menjadi salah satu produk yang menyebabkan sampah plastik terbanyak selain makanan, atau mungkin makanan dan kosmetik itu menjadi salah satu atau keduanya ini merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak di Indonesia gitu kan. Seperti yang kita tahu juga, sampah plastiknya dari kosmetik kan nggak hanya 1-2 ya, dia memproduksi produk skincare itu begitu banyak gitu, dan itu rata-rata menggunakan plastik, karena yang kita tahu emang plastik itu dengan bahan yang murah dan penjualannya pun dapat dijual dengan murah, gampang ke konsumen gitu kan. Nah, The Body Shop dari gambar pertama ini, The Body Shop itu memiliki aturan refill ya, aturan refill. Kalau yang kita singgung dari PPT sebelumnya dulu ya, kalau singgung dari PPT sebelumnya kan sudah membahas mengenai poin penerapan green marketing, di mana di situ ada poin yang berbunyi pengadaan isi ulang produk untuk mengurangi produksi kemasan. Nah, terbukti The Body Shop mempraktekkan itu. Dia membuat refill sebagai refill ini kan kayak mengisi ulang gitu ya, mengisi ulang botol atau tempat yang sudah mereka beli, biar mereka nggak membuang-buang tempat itu, jadi kayak bisa dipakai ulang, tapi direfill, diisi ulang isinya. Kan yang kita butuhkan kan sebenarnya isinya, bukan tempatnya gitu kan, kalau dalam skincare atau produk makanan gitu. Nah, kalau yang kita bahas dari telaah jurnal sendiri, telaah jurnalnya itu kan membahas mengenai pemasaran hijau dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Nah, dari sini aja kita juga udah bisa menjabarkan gitu ya, dari kampanye baru seperti refill ini tuh bisa nggak sih konsumen mewajarkan hal ini, atau bahkan kayak ya mending kita beli produk baru aja gitu, mereka nggak memikirkan lingkungan, mungkin misalnya kayak gitu ya. Tapi jadinya mungkin akhirnya melihat perilaku konsumen dari pemasaran hijau ini atau pemasaran produk ramah lingkungan. Kalau yang pembahasan telaah kan kita membahas mengenai perkembangan globalisasi yang mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup, di mana dalam telaah jurnal itu tuh makhluk hidupnya sudah mulai khawatir akan masa depan dunia. Nah, seharusnya di Indonesia pun juga merasakan hal yang sama, yaitu mengkhawatirkan masa depan Indonesia sendiri menghadapi produk limbah sampah plastik ini gitu kan. Nah, dari sini kita tuh harus bisa memunculkan kepekaan terhadap produk ramah lingkungan gitu. Nggak harus beli produk terus-menerus, tapi kita juga bisa membelinya dengan refill, dengan tempat yang sama. Gitu. Jadi lebih mengurangi limbah sampah. Kalau yang kita singgung dari video juga, videonya kan juga membahas mengenai sampah limbah yang begitu banyak dan sulit untuk mengatasi limbah plastik di sungai gitu. Nah, itu juga bisa mengurangi hal-hal yang semacam itu. Dengan refill ini mungkin sangat membantu mengurangi produk plastik, sehingga dalam satu botol produk plastik aja kita bisa menggunakannya di jangka waktu yang lama untuk melindungi dunia di masa depan juga. Bisa selanjutnya di gambar Say No to Animal Testing. Pembahasannya. Di gambar selanjutnya, yaitu Say No to Animal Testing. Nah, ini merupakan kampanye
dari bentuk kebijakan cruelty-free, a million people are demanding an end to animal testing in cosmetic globally. Jadi di dalam dunia ilmu penelitian, isu ini sudah sejak lama dibahas. Percobaan di laboratorium yang menggunakan hewan itu memiliki aturan hukum yang ketat. Tujuannya untuk perlindungan hewan itu sendiri. Jadi, kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop bermaksud agar sebisa mungkin objek penelitian bukan berupa hewan. Khususnya di industri kosmetik yang biasanya itu menggunakan kelinci. Nah, dari konsistensi The Body Shop dalam hal tidak menggunakan hewan untuk uji coba produk, maka ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen, sehingga konsumen yang benar-benar peduli dengan isu animal testing, dengan produk ramah lingkungan, akan bisa menjadi konsumen loyal untuk produk dari The Body Shop ini. Sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Mbak Nadifa bahwa dari hasil penelitian di dalam artikel itu semua hasilnya berpengaruh positif dari bauran marketing green ini berpengaruh positif terhadap keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh konsumen. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu tentang 100% vegetarian. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 100% vegetarian. Di mana jika berbicara tentang The Body Shop terhadap usaha meningkatkan kesadaran lingkungan itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang dimana The Body Shop sebagai perusahaan kosmetik yang berkomitmen menghadirkan produk alami yang 100% vegetarian. Nah, bisa dilihat pada gambar pojok kiri bahwa ini yang dimana mereka menerapkan atau memberikan informasi mengenai gaya hidup vegetarian. Vegetarian sendiri seperti yang kita ketahui bahwa istilahnya itu untuk orang seperti yang dikatakan Mbak Nilam tadi bahwa istilahnya untuk orang yang tidak memakan segala jenis daging yang berasal dari hewan. Nah, di sini vegetarian pun mulai berkembang ke elemen kehidupan yang lain, salah satunya adalah pada bidang kecantikan, yang dimana di sini dengan menerapkan gaya hidup vegetarian ini merupakan pilihan untuk lebih sehat dan lebih etikal. Artinya di sini semua produk itu yang digunakan itu bebas dari bahan-bahan yang berasal dari hewan yang diperoleh dari hasil penyembelihan atau hasil menyakiti hewan. Nah, sehingga sangat disarankan untuk menerapkan gaya hidup vegetarian. Begitu juga yang menerapkan gaya hidup vegetarian itu cenderung memilih produk termasuk kosmetik vegetarian. Seperti halnya bagi tubuh menggunakan kosmetik yang vegetarian itu memiliki manfaat positif bagi kesehatan kulit kita. Selanjutnya, Mbak Elisa. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang gambar selanjutnya. Di sini kan ada tulisannya small act, big impact. Mulai diet kantong plastik dari sekarang. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, saat ini kan industri kosmetik ini menjadi salah satu industri yang paling banyak menyumbang sampah plastik setelah industri makanannya. Karena kedua industri ini mayoritas itu kemasannya terbuat dari plastik. Nah, The Body Shop ini merupakan salah satu pelopor green marketing yang mana perusahaan ini juga mengampanyekan atau mempromosikan tentang ajakan Go Green yang akan berdampak pada lingkungan. Keuntungan dan keunggulan pemeliharaan lingkungan ini hidup ini dibentuk dari pengurangan limbah plastik, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan pelepasan emisi gas yang beracun. Nah, The Body Shop ini juga memiliki prinsip
untuk mendaur ulang kembali apa yang bisa mereka pakai kembali. Yang mana The Body Shop ini terkenal dengan slogannya yaitu Back to Nature. Jadi dengan ini itu mungkin sedikit-sedikit bisa mengurangi limbah plastik. Seperti itu. Yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Fatah. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa merujuk kembali pada artikel jurnal penelitian yang kami telaah dalam materi ini mengenai kesadaran lingkungan, promosi hijau, fitur produk hijau, harga hijau, dan demografi penduduk. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini adalah bentuk nyata dari The Body Shop sebagai wujud menunjukkan konsisten dan kepeduliannya kepada lingkungan. Nah, bisa kita lihat dari gambar pertama adalah ada gerakan ada sebuah kampanye gerakan yang mengandung unsur kepedulian pada lingkungan, yaitu 3C. Ada refill, reuse, dan repeat. Nah, hal ini tentunya dibuat atau dilakukan oleh The Body Shop itu bukan hanya untuk sebagai bentuk periklanan saja, tapi bentuk kampanye kepada seluruh orang untuk orang sadar atau menimbulkan awareness kepada konsumen bahwa The Body Shop itu mewujudkan ada gerakan yang bisa dilihat sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan. Nah, dalam gambar ini pula kita bisa lihat bahwa untuk demografi, The Body Shop itu mampu menggerakkan atau mampu membuat suatu perubahan perilaku pada konsumen dengan mengajak konsumen untuk bergabung dalam suatu komunitas. Sama yang seperti yang kami katakan atau kami bahas di awal tadi, bahwa green marketing itu erat kaitannya dengan komunitas, karena pada ujungnya, pada muaranya adalah selalu akan berkaitan dengan interaksi para konsumen. Nah, dalam gambar ini banyak konsumen yang sudah tahu, sudah sadar bahwa di The Body Shop itu sendiri, dalam hal ini contohnya misalnya say no to animal testing, artinya mereka sudah tahu, mereka sudah paham bahwa untuk produk Body Shop itu tidak ada uji coba pada binatang, dan mereka itu paham, kemudian mereka ikut gerakan-gerakan sebagai bentuk wujud kontribusi secara tidak langsung pada kepedulian pada lingkungan. Nah, untuk di gambar selanjutnya, gambar ketiga adalah contoh, itu salah satu juga bentuk kampanye dari The Body Shop itu sendiri yang melibatkan direksi-direksinya. Jadi bukan hanya pada konsumennya saja, yang mampu, yang diberikan dampak pada perubahan perilaku ini, perubahan pada gerakan untuk peduli pada lingkungan. Tidak hanya berbicara pada hilirnya saja, tapi The Body Shop juga menunjukkan eksistensinya dengan memberikan suatu bukti bahwa untuk di sisi hulu, dalam hal ini produsen atau perusahaan itu juga mampu memberikan suatu gerakan, mampu membuktikan suatu kesadaran yang peduli pada lingkungan. Nah, inilah yang kami maksud dari bahwa penerapan green marketing itu tidak harus dilakukan pada dari hulu sampai hilir agar tercapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya. Nah, untuk gambar terakhir adalah bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop itu sendiri. Lagi-lagi saya berbicara mengenai konsistensi. Di sini media yang digunakan itu media yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang, artinya tidak hanya dipakai satu kali, tapi bisa dipakai berulang kali sebagai bentuk kampanye yang dilakukan oleh The Body Shop itu sendiri. Demikian penjelasan kami mengenai green marketing dan dampaknya bagi perilaku pembelian konsumen. Tentunya sekarang kita perlu bersama-sama mendukung gerakan secara menyeluruh, gerakan
peduli pada lingkungan guna keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, keberlanjutan hidup anak cucu kita di masa akan datang. Penerapan green marketing tentunya harus dimulai dari hulu ke hilir agar tercapai yang namanya suatu efektivitas dan efisiensi, agar penerapannya itu mampu memberikan dampak bagi seluruh orang. Dan tentunya mampu memberikan suatu perubahan perilaku pembelian pada konsumen yang lebih bijak dan lebih peduli pada lingkungan. Semoga penjelasan dalam materi ini bermanfaat sebagai suatu informasi, suatu bahan yang berguna dan mampu memberikan penjelasan bahwa green marketing itu adalah suatu strategi atau suatu gerakan yang baik untuk dilakukan saat ini. Gerakan yang mampu memberikan dampak bukan hanya kepada konsumen tapi pada lingkungan yang ada. Nah, apalagi di era globalisasi sekarang ini, tentunya penerapan green marketing harus kita gaungkan kembali karena sejatinya green marketing adalah bukan sesuatu yang baru dalam ilmu pemasaran. Green marketing sudah lama dibahas, sudah lama didiskusikan, dan sekarang saatnya kita adalah untuk membangkitkan kesadaran, membangkitkan minat, edukasi, partisipasi masyarakat konsumen untuk lebih peduli pada lingkungan di era globalisasi sekarang ini. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.